Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Dewe ngeten kun indallahi khairan nas wa kun indan nasi syarran nas. Kun ana sira indallahi mubi Allah khairun nas iku dadi api-api manusia. Wa kun ana sira indan nafsi menurut urutan nafsu, urutan keinginan iku syarran nas wa ala manusia. Padahal kau te mengkono kabeh ta al-mazkur min kaunika khairun nas indallah. Iku kama qala Sayyidi Asy'abul Qadir Al-Jilani qaddasa sirra. Ngeten carane berpikir. Idala kita nalikane ketemu sira ahad ing suci minan nasi sange manusa. Ayat mengko ningali sira al-fadla ing keutamaan lagu kedue ahad. Ale kang ngalahno ing atase sira. Kamu ketemu siapa saja harus berpikir dia lebih baik ketimbang Anda. Wataku lan ucap sira asa menawa-menawa ayakuna ento ana sapa wong utawa ana sapa ahad. Inta wa mugi Allah khairan wa apik mini timbang ingsun wa arfa lan luwih dhuwur. Asa ayakuna ento khairan wa arfa lan luwih dhuwur apane darajatan derajat. Fa ing kana mung lamun ana sapa ahad sagiran cah cilik. Maknane ahad sing laki tahu ahad yang kamu ketemu. Misalnya kayak ketemu caci lek kul tahu ucap sira hadza utawi iki kulam ya ora tau durakani sapa hadza Allah ing Allah. Kowe caci lek wa ana utawi sota asa itu teman-teman wis maksiat sapa ingsun. Fala syaka mongko wajib apa anahu sak temene sobi ku khairon le apik mini dibanding ingsun. Utawa fala syaka mongko ora ana keraguan ing wujud anahu sak temene sobi ku khairon le apik mini dibanding ingsun. Wa ing kana lamun ana sapa ahad dan sing laki tahu kabiran kutuwa. Kul ta mongko ngucap sira ngene. Hadza utawi iki kukot abada teman-teman nyembah sapa hadza wa ing Allah qabli sedurunge ingsun. Nah, ketemu caci cilik ora tau maksiat, ketemu wong tuwa anggap ae ibadah luwe akeh. Wa ing kana lamun ana sapa ahad iku aliman iku alim, kita mongko ngucap sira. Hadza utawi iki kok den paringi sapa hadza. Ma ing perkara lam ablu kang ora tumeka ingsun. Wa nalalan merkule sapa hadza ma ing perkara lam anal kang ora merkule sapa ingsun. Wa alimalan ngerti sapa hadza ma ing perkara jahil tu kang kudu sapa ingsun. Bahwa tihada ya malu nglakoni sapa hadza ilmi iklan ilmine hadza. Wa ing kana lam ana sapa ahad iku jahilan sing bodho kulta moko ngucap sira ngene. Hadza utaiki wa aso durakani sapa hadza wa ing Allah bijalen mergo bodho. Wa ana halu ingsun aso itu durakani ingsun wa Allah ilmin kan ngerti. Ketika orang bodho maksiat kowe muni hadza aso wa bijalen iki maksiat mergo bodho. Wa ana aso itu ilmin. Wa ana ingsun aso itu durakani ingsun wa Allah ilmin kan ilmu. Kawala adri lan orang ngerti sapa ingsun bima kelan perkara utamu kang den pungkasna apa mali kedhe ingsun. Au bima ta kelan perkara utamu kang den pungkasna apa mal lagu kedhe ahad. Oh kita tidak tahu dia berakhirnya kayak apa. Wa ing kana lamun ana sapa ahadan sing laki tahu kafiran ku kafir. Ulta moko ngucap sira la adri orang ngerti ingsun. Asa menawa-menawa iku ayustima yen to Islam sapa ahad sapa kafir, asa menawa-menawa ayustima yen to Islam sapa kafir. Payuh tamu kau dan pungkasi sopo lahu kedhe kafir di khairil amal iklan api-api amal. Payuh tamu kau dan pungkasi sopo lahu kedhe kafir di khairil amal iklan api-api amal. Wa asalan menawa-menawa anak pura ento kafir sopo ingsun. Payuh tamu kau dan pungkasi sopo li kedhe ingsun bisuil amali kelawan ele-ele amal. Terus ini cara melawan takabur, cara melawan takabur seperti tadi yang mulai disebut wasabul kotip jalan. Ini kita kitab Bunyah terus di bab di Ihya diulang lagi bab seperti ini hampir semuanya sama ya. Nopo cara ngendikan ulama semuanya seperti ini. Makanya kemungkinan kiai alim jadi garis lurus itu kecil. Tapi buatan masalah garis lurus tengah nur buatan buatan kenal dan saya juga gak pernah berpolemik. Artinya bergaris lurus begini. Saya ini baca hadis banyak dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang memang kita harus ngambil sikap, termasuk sikap tidak ngambil sikap. Saya ulang lagi sikap tidak ngambil sikap. Misalnya berteman orang fasik itu ya macam-macam. Kita sebagai fakih ya, sebagai orang yang mengkaji fikih itu memang fasik itu dibeda-bedakan ya. Ada fasik yang dia ada sholat subuh, ada sholat zuhur, terus dia mungkin sering zina dengan lonte, dengan macam-macam lonte lah. Contohnya nggak punya suami. Ini fasik masih kategori fasik pasif, artinya dia fasik, tapi hak agamanya masih rendah.
Ini boleh kamu nggak bersikap tegas. Tapi kalau faseknya itu menzinai istrinya orang, faseknya itu menculik anak-anak atau membunuh orang, atau fasek mencuri harta orang. Ini tentu kita harus tegas, meskipun tanpa menvonis orangnya, tapi hukuman perilakunya harus tegas. Saya ulang lagi, jangan karena kitab ini kitab Nasihatul Ibad ini kan ya, pas tepaan saja beliau ngendikan tentang haramnya ketakabur dan cara mendidik takabur itu begitu. Setiap orang dipandang lebih baik. Saya ulang lagi, setiap orang dipandang lebih baik. Tapi masalah kita secara fikih adalah bahwa orang itu punya kewajiban. Di antara kewajiban itu nahi mungkar. Dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus, orang-orang yang mungkin di ormas-ormas keras lebih baik. Caranya gimana? Tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu muta'adiyah, sesuatunya itu efeknya kemana-mana. Misalnya begini, ini rumah tenan, awas nak salah rokok. Begini misalnya, Rasulullah itu pernah ngedikan gini, dosa paling besar itu apa? Nabi pertama jawab al-isyrak billah, syirik. Dua, qatlun nafsi, membunuh. Tiga, antuzaniyat bihalilati jarik, menzinai istri tetangga kamu, atau umumnya istrinya orang lain. Sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif. Tidak bisa, ini kriminal. Loh. Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik. Bisa saja nanti husnul khotimah. Fasik yang mana? Urusan husnul khotimah itu urusan Tuhan. Tapi kalau fasiknya ini dengan cara yang muta'adiyah, yang efeknya itu merugikan orang lain. Kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang nggak pernah sholat subuh. Saya ulang lagi, kowe iso kan nyabari orang nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, bisa kan? Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu, nggak bisa. Syariat pun mengatakan nggak bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong dan membunuh itu nggak boleh langsung dibunuh. Itu ada yang dicongkel matanya, yang disalib macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Makanya nggak boleh ngaji satu kitab hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawadhu, ambek wong sing mateni bojomu ya tawadhu. Ambek lu gendeng jeneng ora tawadhu tapi kok. Jelas ayatnya iki innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu au yusallabu, bukan sekedar dibunuh tapi apa? Disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau minal. Sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong, tangan kirinya dipotong, atau selang-seling tangan kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong. Autokoto aidihim wa arjuluhum min khilaf. Ini khilaf itu di apa? Di selang-seling. Itu hukumannya keras sekali. Itu juga misalnya maling yang melebihi rubu dinar. Meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila, itu nggak masalah. Kita tidak melakukan itu. Tapi kita tahu kadar emosinya Allah, kadar dukanya Allah dan Rasul. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, matur ini di depan kiai-kiai kajian. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin saya juga pas hari apa ya. Tanggal Kamis itu kan tanggal 1 Muharram ya, berarti Rebu. Kemarin Rebu saya ada acara aswaja di Tayu dengan Gus Zofur, terus saya habis itu ngajar Mahat Ali di pondoknya Mbak Sahal. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan karena untuk mengeksekusi qatil, misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam, kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara, memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya, tapi matur Nabi dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Itu juga orang zina nggak langsung dibunuh, tapi lewat Nabi. Dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum pokoknya boleh dirajam. Itu saja saya katakan boleh, kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi, pokoknya nangi pitok. Pokoknya aku ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga halal satarta. Mbok ya kamu tidak usah apa? Bilang, kamu tidak usah ngomong. Jadi tidak langsung dirajam, tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, kalau sang aku akhirnya serang aku kakian nanti saya bukan karena memang dulu prosesnya juga dipenging nopo aku.
Iki rasa dipenging wis ra ngaku kabeh. Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar, sama Umar disarankan halah satar tahu bitelik mana nih, boyau kamu itu istighfar, tapi kemudian Anda tobat. Ini penting ya. Saya ulang lagi ini penting sekali. Karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qat'us sariqah, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh. Setelah hukum rajam tidak ada, hukum qisas sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu qisas, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di kisos nggak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti kisos. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju. Biar pantas wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantas wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau kisos lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau tidak kisos terus nggak usah sama sekali, jangan itu wong mutung, nopo, wong nopo, mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yudroku kulu, layu yudroku kulu. Kalau tidak bisa ideal ya jangan sama sekali. Guling-gilingan, nah orang yang berbuat dolim lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat dihina. Begitu juga menyangkut lonte, sundel, dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte, karena ini negara modern, demokratis, nggak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah, tonggo-tonggo ini nyebut itu lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, wes elek-elek. Cara orang nganggur, yus, sampah masyarakat, gento, macam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur manane sing wis ngomong lonte akeh sekene bobo menang jika kita kecelok cangkem apik. Mas oke bobo soleh, kamu harus kuat ilmunya itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendut. Karena ciri utama kesalahan adalah ngendikane Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan-penamaan yang meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu, karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu maki. Ini penting kalau aturaken kata ngedikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, omongannya api kabeh. Ono wong lonte dari boten derek-derek, ono copet dari, ini boten copet nih, ini ku tiang kreatif sing gawe. Ono lonte dari, wah ini ku tiang laris, wah yo repot nih. Jadi lonte laris dari ini ku tiang laris, dari orang di kaya bisa ono ide lonte dibasakno wanita harapan. Mungkin yo dadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang ait karena free sex ya, bukan ait karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa, pokoknya karena benar-benar free sex ya, seks bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pasti. Si dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia ada kepati mikir lah pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya AIDS gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya AIDS. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal sopan, terkenal nggak pernah ngedikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau Kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe iku wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Ono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia enggak ngira kalau kiainya jawabnya.
Seperti itu. Sama, orang copet itu kan merugikan orang banyak. Gawa bojone wong zina merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet, nak menotobat. Setidaknya ini nggak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ nggak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan, paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur hina, entah kadarnya gimana itu terserah pengira. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, motornya surat sih lah di Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, wong bodoh jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu wong bodoh-bodoh pede, terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur itu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dene mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus harus sing mangkal takoki. Bah, hukumnya demenan fihi qaulani berarti Arab. Karwan demenan kok fihi. Kalau tadi demenan dan rokok ngawur. Demenan itu hukumi fihi qaulani. Berdene iku mau latihan ibu-ibu alim, ora alim tapi ibu-ibu alim. Paham ya? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga atau riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang enggak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan, jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Paham ya? Terus kalau suwon kayak ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah ape gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat ku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Ya jadi napa? Nggih, misalnya no hamil di luar nikah. Nah, ini produk gagal. Oh, kenapa rabi kesusu? Lah kena kan sudah akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sering kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan. Juga tuh ibu cangkem apa? Si ibu tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi gue mau kiai kecelok serbana, nak jumatan minyakan terus. Anjur apa antas melok cangkem elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem apa? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim paham. Enggak ya kayak bebo, napa? Bebo kayak pulau. Pokoknya sementing, pokoknya kayak pulau nanti. Kudu anut. Lha pancen ngoten. Kalau ini termasuk matur teng aswaja teng kayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa ya pantes ya. Apa? Zaid gak pantes. Lah itu sing saleh ya agar padha. Pokoknya ana wong mati mergo oplosan. Ae saleh wong matine mergo. Kulo nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang nu mboke ya saleh, kadang bae saleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip niku. Walhasil rame. Iya jelas matine ku oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak kok itu termasuk kitab tak ada situ. Paling top, Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya.
ngene ae satpam-satpam ning kono utawa wong petani biasa iku kon salat wis 5 ta 6 ku syarat. Sing kowe mbek ora salat. Ya sing kowe mbek ora salat. Ayo ketok, napa? Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawa atau setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan. Bahwa Gus Pak kemarin sesat menyesatkan biar dibatalkan oleh kiai-kiai. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai kajian, misalnya ada acara muludan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pikir pikiran saya anak salah, saya kontrol. Aku rapide malah mulang di sini. Mergo salah yo ora konangan, bener yo. Ora entuk penghargaan, jadi dianggap. Jadi biasa. Ya, tapi kan ibadah ya, mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik. Saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apel. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nah, koncone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku larang tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Engko pas mati agak digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye ini janazah itu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai. Sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah mbek sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik. Dikopiok mbek arak atau digelundungno. Gemine cekinan, remi, repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, ki gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes. Wes ki gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben ahli sapa, Nabi jelas warga kok tahlil ning wong. Harus ini zaman iku ora ono mutin ngundang sapa. Tapi kira rasa yakin nak tahlil itu ono tuntunan, kayak galak hadis sokai gawe-gawe tahlil kok ono hadis sokai. Biasa ono gitu lakon. Awal aku itu yang, Gus Anda ini orang alim, sing aku nggak untuk sunnah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Bodoh tangkem melek kau gue ono hadisnya. Bodoh ono hadisnya geger. Gak ada Nabi ngajari tangkem melek. Berarti sama-sama. Sama-sama ra jelas sampeyan. Rawanin Rasulullah.